Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum ibadallah wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hari yang membahagiakan ini, kita bisa bersama melangkah di majelis yang mulia ini dengan kekuatan iman, Islam, dan tentunya adalah dengan kesehatan. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswah kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Tidak lupa khotib berpesan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan jalan takwalah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Kita baru saja menempuh proses penyadaran kembali kita setelah kita jauh meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kerohanian. Kita sekarang hidup di dalam era keterbukaan, era media sosial, era pamer, era flexing, dan lain sebagainya. Moralitas kita digadaikan, bahkan bagaimana attitude dan etika kita dan adab kita sebagai bangsa ketimuran menjadi hal yang kita tinggalkan. Salah satu yang kemudian menjadi persoalan bagi kita bangsa yang beradab dengan agama yang beradab. Sungguh kita menghadapi berbagai permasalahan. Betapa di media sosial kita sering melihat budaya flexing, pamer harta dan kekayaan. Bagaimana kemudian kita juga sering kali memamerkan kebaikan kita, haji kita, umroh kita, iktikaf kita, puasa kita mudah untuk men-share-nya, kita mudah untuk mempublikasikan di media sosial dengan perkataan alhamdulillah sudah haji 4 kali. Ini adalah pertanyaan yang kemudian menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Islam tidak mengajarkan demikian. Haji adalah bagaimana kita sendiri adalah mampu untuk menunaikannya, tapi seringkali kita memamerkan. Demikian juga dengan ibadah-ibadah kita. Seringkali kita mengkritik orang tersebut melakukan flexing, pamer segala kekayaan, tapi terkadang kita sendiri pamer kearifan dan kesolehan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, Idul Fitri, Ramadan kemarin, puasa kemarin menyadarkan kepada kita bahwa segalanya harus didasarkan kepada dan bagaimana kita berjihad untuk memperjuangkan nilai-nilai keadaban, nilai-nilai moralitas yang tentunya kita mengkritik segala hal yang berkaitan dengan kemewahan, kita mengkritik dengan segala hal yang kemudian dipamerkan, bahkan di konten memamerkan konten yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, bahkan itu diharamkan. Misalnya memakan babi bagi orang Islam itu hukum yang haram dan wajib untuk kita tinggalkan. Tetapi dengan santainya ini demi konten. Astagfirullahaladzim. Inilah yang kemudian kita ingatkan dan kita perlu renungkan bersama di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Puasa Ramadan mengingatkan kembali di dalamnya
telah mengajarkan bagaimana proses terhadap nilai-nilai keadaban, terutama nilai kesederhanaan, nilai kebersamaan, dan nilai keteladanan. Baginda Rasulullah SAW ketika akan berangkat sholat Id menuju lapang bertemu dengan sekelompok anak kecil. Di antara salah satu anak kecil itu kemudian menangis. Baginda Rasulullah SAW menghampirinya. Ada apa wahai anakku? Ada apa engkau menangis? Disitulah kemudian anak tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, bapakku, ayahku telah meninggal, sementara ibuku tidak merawatku. Maka kemudian Rasulullah SAW memeluk anak tersebut, kemudian memberikan jawaban yang ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Wahai anakku, mulai sekarang Fatimah adalah bibimu, Ali bin Abi Thalib adalah pamanku, dan engkau wahai anak angkatku. Disitulah yang menjadi pertanyaan, sudahkah ketika kita melangkahkan di majelis yang mulia ini, ada anak-anak kecil atau tetangga kita yang tidak bisa makan, tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti kita lakukan? Sudahkah kita menjadikan harta dan kekayaan kita untuk rahmatan bagi yang lain? Demikian juga Umar bin Khattab, seorang khalifah yang begitu besar, seorang khalifah yang agung. Beliau mengatur negara dengan kekuasaannya, tetapi dengan kesederhanaannya. Beliau memiliki kekayaan 11,6 triliun, tetapi beliau tidak pernah menampakkan kekayaannya. Bahkan hanya memiliki beberapa setel pakaiannya, sampai terlambat sholat Jumat. Ketika ditanya, wahai khalifah, kenapa engkau terlambat sholat Jumat untuk melaksanakan untuk khotib? Beliau menjawab, pakaianku sobek dan kemudian kami jahit sendiri dengan tangan sendiri. Dan disitulah kemudian kita digetarkan betapa banyak sekarang pemimpin yang berbicara kejujuran, siangnya ditangkap KPK. Betapa banyak pemimpin yang kemudian menelantarkan rakyatnya. Dan inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sudahkah keteladanan kita perjuangkan? Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk memperjuangkannya. Wala taqulu amwalakum bainakum bibatili wa tudlu biha illal hukami litaqulu fariqa min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahuinya. Al-Baqarah. Pertanyaannya kemudian adalah, pemimpin untuk mencari kekuasaan, apakah kekuasaan itu akan melanggengkan? Apakah kekuasaan itu akan menjadikan rahmat bagi dirinya ataupun bagi orang lain? Pemimpin adalah tanggung jawab moral. Itulah yang harus kita teladani. Bagaimana misalnya seorang Baharudin Lopa, seorang hakim yang nyata-nyata adalah membela kebenaran, dan itu adalah salah satu contoh hakim yang mulia di Indonesia. Seorang ulama, Buya Hamka, walaupun berbeda politik dan dipenjara karena kekuasaan, tapi begitu keluar dari penjara, ikhlas mensolati orang yang memenjarakannya. Itulah ulama yang tidak membeda-bedakan antara golongan satu dengan yang lainnya, tapi memperjuangkan nilai-nilai Islam. Wallahu fi anil fa'li makana abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya jika hambanya menolong sesamanya. Jika bangsa ini mendahulukan berpihak kepada mereka yang lemah dan yang dilemahkan, tentu Allah akan menolong bangsa ini. Sungguh bangsa ini masih dalam kondisi penderitaan dan kesengsaraan. Masih banyak kemiskinan yang ekstrim, masih banyak para peminta. Bahkan kita rela untuk menengadahkan tangan kita untuk menjadi peminta, dan itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah memberi, ajaran Islam adalah mengasihkan, ajaran Islam adalah memberikan rahmat, membagikan, dan itu yang kita tinggalkan. Maka puasa menyadarkan bagi kita semua bahwa puasa adalah tidak semena-mena, dan tentunya adalah mengabdi untuk orang lain, rela berdahaga, rela haus,
rela untuk tidak makan, dan menyadarkan pada diri kita bahwa kita adalah kaum yang lemah. Dan semestinya umat Islam harus menjadi contoh dan teladan. Orang Islam harus menjadi panglima. Jika ada tetangganya miskin, maka angkatlah. Jika ada tetangganya tidak sekolah, berikanlah beasiswa. Sudahkah kita melakukan itu? Maka dalam khutbah ini tentunya marilah kita bersama-sama berjihad untuk memperjuangkan itu. Nilai-nilai keadaban bangsa ini butuh turun tangan kita, nilai-nilai etika moralitas kita yang sudah hancur lebur. Kita bangsa yang kaya tetapi miskin. Kita bangsa yang memiliki agama yang luar biasa, tapi kita tidak bahagia. Indeks kebahagiaan kita nomor 84 dibandingkan negara-negara Eropa yang kemudian hanya membanggakan materialisme, tetapi mereka hidupnya bahagia. Sungguh ini adalah kritik bagi kita semua. Akhirnya marilah puasa kita satu padukan untuk memberikan inspirasi dan semangat untuk menjadi umat pilihan. Yang pertama adalah mencintai Allah dengan sesungguhnya. Insya Allah orang yang mencintai Allah dan hadirnya akan Allah tidak akan pernah menyengsarakan orang lain. Menjadi kepala desa yang baik, menjadi camat yang baik, menjadi bupati yang baik, dan menjadi presiden yang baik. Itulah orang yang mencintai Allah. Yang kedua, puasa akan menghadirkan sikap lembut bagi kita semua. Kita hadir sebagai orang Islam, tentunya hadir di dalam sebuah persahabatan, rahmat, dan tentunya adalah menghadirkan kebersamaan. Kita merayakan sholat Id dengan perbedaan ini adalah sebuah kewajaran. Oleh karena itu, hadirkan solusi, jangan merasa menang sendiri. Kita memiliki perhitungan hisab, yang lain ruqyah dan lain sebagainya. Yang penting adalah kita menjalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jangan jadi pandemi, jadilah solusi. Itu adalah pesan bagi kita semua. Maka bersikaplah lemah lembut, itu akan menjadi sebuah solusi. Dan ketiga, tetaplah istiqomah. Karena dengan istiqomah, apa yang dilakukan di bulan puasa, bagaimana puasa itu dengan tahajud kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan sodako kita senantiasa bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal itu akan bergema menginspirasi kita semua di 11 bulan yang akan datang menjadi manusia yang terbaik, dan tentunya menjadi manusia yang pilihan. Akhirnya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufu alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula berduka cita. Bangsa ini terlalu rundung dalam kedukaan karena masih banyak orang-orang yang hilaf, banyak orang-orang yang lupa akan Allah, sehingga kemudian memamerkan kekayaannya, memamerkan segalanya, dan menyalahgunakan jabatannya. Oleh karena itu, beristighfarlah, istighfarlah, dan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, demikianlah khutbah yang singkat ini. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menjadikan Allah sebagai sandaran dalam kehidupan kita, menjadikan Allah adalah satu-satunya tempat meminta, menjadikan Allah adalah segala-galanya, dan menjadikan Allah adalah penolong bagi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyati fil jasadi wa ziyadati fil ilmi wa barakati fil rizki wa taubatan qablul maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa jami'a ibadatina biridhoka wa fadlika karima
wa tub alaina inna antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.